Kalau tadi kata Mei, kalau jumlah kredit 0,25 untuk penulis pertama. Lihat aja di PAK tuh, nah udah lengkap semuanya tuh. Kalau penulis pertama di Sinta berapa, penulis kedua di Sinta berapa, gitu. Terus eh, cara mensitasi juga ditanya tuh cara mensitasi yang baik. Terus bagaimana apa tuh? Eh, bagaimana bagaimana apa sih? Kemarin tuh kalau melakukan penulisan artikel itu sebaiknya apa? Misalnya sebaiknya penelitiannya sudah selesai atau sebaiknya penelitiannya masih jalan. Jurnal yang Q4, Q1, Q2 tuh nggak ada ditanyainnya gimana skornya berapa, SJR-nya berapa. Tuh. Dulu udah ngapalin tentang rentangnya tuh, tapi nggak terlalu spesifik, lebih ke kewajiban dosen untuk publikasi dan itu tuh ke Jakfungnya dihubunginnya. Kalau kemarin ya. Tuh. Nah, ini kayaknya pengelolaan jurnal ini nggak ada review, proses review. Paling itu. Apa lagi nih? Kalau ini lebih ke ngomongin jurnal terakreditasi, mungkin perlu juga dicari-cari jurnal terakreditasi yang di pendidikan matematika apa gitu. Tapi nggak akan keluar seperti itu kayaknya. Paling itu yang dipublikasi. Lebih ke tanggung jawabnya profesor tuh harus itu kewajiban dari lektor kepala berapa gitu. Kalau perbedaan proceeding, jurnal, ada Iya. ya Kak? Itu juga proceeding. Hukum-hukumnya yang lebih ditanyain. Kalau proceeding Scopus berapa hukumnya untuk penulis pertama. Misalnya kalau ada 3 orang, itu ditanya tuh. Kalau ada 3 orang, penulis kedua dan ketiga, kalau dia dimuat di jurnal terakreditasi Sinta terakreditasi nasional gitu kan, terakreditasi nasional, berapa hukum yang diperoleh, lebih ke situ. Oke. Mana Yosi nih? Oh Yosi izin katanya. Izin. Terus gimana? Enggak suruh dicari soal. Di soal yang kemarin tuh nggak ada juga metodologi ya. Emang tahun kemarin nggak ditanya tentang metodologi ya kisi-kisinya? Enggak, maksudnya di metodologi penelitian. Nggak ada juga di soal itu ya. Di soal. Kalau yang itu kemarin nih, yang lebih ke paradigma itu. Terus kalau publikasi H-index itu 1 keluarnya. Terus kewajiban profesor lektor kepala. Berapa publikasi ilmiah yang harus dihasilkannya. Itu yang diingat. Berapa Kak? 20. Kalau itu kalau profesor wajib 1 kan setiap semesternya kan. Kalau lektor kepala harus yang Sinta kan. Ada mana wajib tuh mah. Tambahan itu tuh ada di masih ingat? Ya yang Kakak share ya, yang tadi. Ada yang wajib, ada yang nggak wajib gitu kan. Mana ya? Tadi tuh. Nih,
Ya. Kalau asisten ahli yang wajib itu adalah yang terakreditasi peringkat 3 dan 4 kan. Kalau yang 1 2 itu disarankan kan. Kalau lektor itu yang wajib tuh yang sebenarnya sama aja dengan asisten ahli kalau masih lektor mah. Kalau lektor kepala baru yang agak naik wajibnya itu asisten 1 dan 2 boleh internasional. Boleh jurnal internasional, boleh akreditasi 1 dan 2. Untuk lektor kepala kan syaratnya itu harus ada jurnal terakreditasi 1 dan 2 secara nasional atau jurnal internasional. Nah, kalau profesor itu wajibnya itu keluarannya bereputasi, jurnal bereputasi. Itu harus kalau jadi profesor ini harus dipenuhi dalam setiap 1 kali setahun apa 1 kali semester. Kalau berapa kali tidak dipenuhi tunjangan fungsional dari profesornya akan dicabut kayak gitu. Jadi lebih kaitannya ke KUM kalau kemarin mandi kakak. Tapi nggak tahu yang tahun ini bisa jadi nanti dikaitkannya ke ini apa sih? Tapi nanti mungkin diwawancara mungkin ya, yang lebih kayak gitu ya. Ibu bapak dan ibu tahu nggak jurnal-jurnal terakreditasi Sinta di pendidikan matematika, mungkin kalau jurusan matematika 1 dan 2 beberapa jurnal. Tahu nggak dengan jurnal terindeks, Scopus, bagaimana cara kemarin ditanyanya seperti itu kalau wawancara, tapi kalau di pertanyaan SKB-nya nggak seperti itu, lebih terstruktur gitu, lebih dikait hukum kalau yang publikasi. Kalau yang metodologi itu lebih lebih banyak kemarin itu PTK, nggak tahu kenapa di PTK yang lebih banyaknya di apa namanya di paradigma metodologi penelitian banyak juga tuh eksperimen kalau deskriptif itu survei, studi kasus, etnografi dan grounded teori dan sebagainya itu lebih diberikan kasusnya. Misalnya kasusnya seperti ini yang cocok pendekatannya apa? Apakah survei, studi kasus atau apa gitu kan? Nah, misalnya diberikan lagi masalah ini cocoknya dilakukan penelitian apa gitu, penelitian eksperimen kah, penelitian apakah gitu. Terus yang paling ingat tuh ya action research tuh apa ininya, apa langkah-langkahnya atau tahapannya gitu. Terus uji satu pihak tuh kayaknya kemarin ada uji statistik untuk eksperimen ya, tuh dibaca lagi. Gini tuh nih, udah nih. Udah lah. Soalnya nggak ada soal kan? Nggak disuruh kemarin. Bahas soal apa, Pak? Bahas soal. Nggak disuruh. Ada PJ-nya, Mas. Cuma nggak masuk hari ini. Oh. Itu semuanya berapa soal sih, Mbak? 10 katanya kemarin di PJ kan. Malah izin orangnya. Saya cuma disuruh minta mereview sedikit. Udah saya review sedikit tadi. Ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang punya soal yang mau dibahas bersama? Kak, gimana caranya mengetahui bahwa ini jurnal predator atau bukan? Yang kemarin ya ada pelatihan dari Bang Ruli itu. Ini bukan mengetahui jurnalnya predator atau bukan, tapi mengetahui ciri-ciri jurnal itu akan discontinue di tahun berikutnya gitu. Kalau edisi terbitannya tuh sudah membludak itu, nah misalnya dalam satu volume itu ada ratusan gitu, misalnya ada puluhan gitu kan artikel yang dimuat di situ kan, nah, itu udah tuh nggak usah masuk ke lagi katanya gitu. Tapi kalau dia konsisten misalnya 12 sampai 13 artikel dalam satu volume, terus kita cek di SJR-nya yang di itu tuh Skimagor tuh misalnya Q3 atau apa, dan terbitannya itu ini terbitannya itu berkala dan banyaknya itu imbang, nah itu insya Allah bakal panjang umurnya. Itu kalau banyak terbitan ribuan dan puluhan itu udah bakal continuous di tahun berikutnya. Nah kalau mengecek dia predator atau enggak, nah ke itu aja, nah ke Skimagor masukin jurnalnya, nanti keluar tuh
Pasti Anda tahu, nak. Kan? Nah, gitu. Nanti keluar itunya, ranking ketiganya itu. Ketiga, ke satu, atau kedua. Oke, Kak. Soalnya ada teman dosen, dia cek artikelnya ya, dia cek artikelnya, tapi websitenya udah nggak ada. Website jurnalnya itu nggak ada. Nah, itu. Sebelum submit seharusnya dicek dulu apanya ranking di Skimagornya ada nggak terdaftar, tinggal masukin itunya aja tuh, ISN dan nama jurnalnya di Skimagor jurnal itu. Nanti udah itu aja tuh, udah keluar aja tuh yang di sini tuh. Nah, ini kan ini tinggal misalnya apa ya, ini jurnal pendidikan matematika IPA tuh. Udah, berarti ada nih jurnalnya UNES. Udah, berarti ini key-nya tuh 2 berarti sekarang. Ini kelihatan? Kelihatan. Berarti 2017, kalau misalnya Ana mau lihat jurnalnya, tinggal klik aja homepage-nya untuk ini kan. Nanti lihat aja terbitannya tiap volumenya. Itu banyak-banyak. Kalau masih konsisten dia 12 sampai 13 artikel tiap volume, dan itu konsisten, itu bakal umur panjang. Kalau udah banyak berarti itu bakal discontinue tahun depannya. Itu saya kemarin baru ngasih pelatihannya. Itu. Oke, Kak. Terus apa lagi ya? Paling seputar publikasi itu paling Tinta, H-Index, Google Scholar, Scopus, terus kaitin ke KUM, terus paling dikaitin juga bagaimana cara memilih masalah yang baik, ke metodologi penelitian juga ujung-ujungnya. Pasti intinya itu aja, kita menguasai yang kualitatif dan kuantitatif itu, setiap desainnya, setiap bagaimana analisis datanya, instrumen datanya, reliabilitas tesnya, validitasnya, bagaimana menjamin keabsahannya, paling itu seputar itu. Metodologi penelitian mah nggak jauh-jauh dari itu pasti. Memilih masalah, teknik pengumpulan datanya, analisis datanya, metodologi penelitiannya, menarik kesimpulannya, dan sebagainya. Itu pelajari deh setiap metodenya tuh. R&D kan banyak kan, development research ada banyak juga, ada 3D, ada Plum, ada 4D. Nah, itu dibaca ulang lagi. Kayak misalnya yang paling sulit kemarin itu, kalau kakak lebih cenderung ke deskriptif, yang agak beda-beda tipis tuh, makanya baca di Crasswell itu, yang setiap penelitian deskriptif itu hampir mirip-mirip gitu apanya, kasusnya itu. Jadi kita agak bingung juga ini metodenya apa yang cocok. Jadi harus benar-benar dipahami. Yang hijau itu nih, hilang buku saya nih yang hijau. Kalau enggak udah dibacain tuh mah yang itu. Enggak ingat tuh, ingat. Saya nggak ingat, guys. Bukunya juga hilang. Bentar. Saya coba cari ya. Baiklah, kita tunggu Ibu Doktor ini mencari buku, Kak. Jadi gimana soalnya, Kak? Itu nggak tahu. Ya, mending bahas soal aja deh. Oke. Tapi mending itu dulu deh, membaca dulu. Besok tuh baru bahas soalnya. Baca dulu tadi yang tuh semuanya yang deskriptif, yang kualitatif, yang kuantitatif, semua metodenya tuh dibaca dulu. Teknik analisis datanya, pengumpulan datanya, baca sekilas-sekilas. Tungguin lah Yosi besok. Atau Mas Amam aja PJ ini, atau Pak Rahmat. Pak Rahmat udah kemarin. Udah. Masa mama juga gitu. Nih, saya bacain ya. Masa saya bacain sini? Orang bakal ingat kalau dibacain kayak gini. Penelitian survei itu adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan tren
suatu survei dilakukan terhadap sekelompok kecil yang mengidentifikasi tren dalam sikap, pendapat, perilaku, atau ciri-ciri khusus sekelompok besar orang. Ngerti nggak nih? Aku tidak ngerti. Tren. Meneliti tren atau sikap. Apa dah? Sikap sekelompok orang. Yang lagi tren juga tuh. Yang lagi tren. Misalnya Yang lagi tren. sekarang yang lagi tren apa? Kasus apa? TikTok. TikTok. Ya, berarti Apa kita dampak TikTok terhadap perkembangan kemampuan matematis siswa. Nah, apa hubungannya kira-kira, Kak? bisa jadi. Berarti kita survei ya. Kita survei para TikToker, sekelompok TikToker gitu kan. Kita lihat hasil ujiannya yang sering main TikTok gimana gitu kan, yang nggak suka TikTok gimana gitu hasil belajarnya kan. Bisa disurvei berarti orang-orang yang masalahnya yang lagi tren, bagaimana perilakunya atau apanya gitulah ya. Kemudian grounded theory adalah yang digunakan peneliti untuk menjelaskan pandangan partisipan, yang menjelaskan proses dan tindakan atau interaksi yang hasilnya untuk mengembangkan teori. Nah, itu yang paling intinya tuh kalau dari grounded theory itu. Dia menganalisis partisipan, kelompok partisipan, nanti ujung-ujungnya kita punya teori sendiri. Saya udah punya teori sendiri. Itu adalah teori perilaku, ada 4. ada empat perilaku. Nah, itu kan di classified nanti di coding. Nanti dapat teori yang menjadi teori orang itu. Gitu. Itu kalau grounded teori kan. Kalau etnografi itu adalah meneliti kelompok individu dalam pola-pola tertentu dalam kebudayaan yang berkembang dalam seiring waktu. Nah, itu biasanya penelitian etnomatematika menggunakan rancangan atau metode etnografi. Jadi di kebudayaan di suatu daerah gitu kan. Kalau naratif adalah penelitian yang ingin menceritakan tentang seorang individu, tokoh. Saya menceritakan ini Sofia, itu adalah tokoh masyarakat yang ini punya banyak itu menceritakan tokoh tentang kehidupan individu tersebut mulai dari lahir sampai dia meninggal. Kalau dia sudah meninggal, itu nama penelitian yang cocoknya adalah metode naratif. Oh iya, saya lupa tadi satu lagi, mixed method kan ada lagi kan, selain kualitatif dan kuantitatif. Nanti dibaca juga penelitian mixed method. Itu udah tuh lengkap pokoknya di Creswell semuanya, silahkan dibaca. Metodenya. Oke. Udah itu dari saya. Oh, udah. Ini Udah. Oke, terima kasih kepada Bu Yuli. Silakan jika Bu Uli mau beraktivitas, kami persilakan. Kami mungkin akan lanjut bahas soal. Ya, guys. Ada soal. Kita bahas soal. Soal apa aja lah kita bahas. Pokoknya ada bahas soal setiap malam gitu. Sepakat nggak? Saya tutup ya nih. Saya mau edit video bentar. Oke. Terima kasih, Bu Uli. Kak, soal yang banyak itu aja kemarin. Tapi kakak nggak tahu jawabannya. Buka aja belum? Udah ada jawabannya. Ada kunci jawabannya. Ada kuncinya. Oke lah. Berarti Kak Ani share screen ya. timer aja, Kak. Ntar, datanya tuh nggak tahu di mana nggak simpannya. Tutup nanti jawabannya. Ya, tutup jawabannya. Jawabannya itu di belakang bukan ya, Pak ya? Di bawah Per soal udah ada jawabannya. Di bawah. Oh, di bawahnya. Sepertinya saya belum mendownload. Apa judulnya, Ben? Ada punya Bapak yang kemarin. Tunggu. Apa judul filenya kemarin tuh? Judulnya Siap SKB. Masa? Itu SKB itu soal dari tim tuh, soal dari Bapak itu. Literasi 01. Iya, yang ada literasinya di atas 1. Sepertinya Yuk, saya belum. 100 soal malam ini. Yes. Masya Allah. Tunggu sebentar. Ini jangan tampilkan jawabannya ya.
Iya. Kakak Atau ini tutup belum. sendiri pakai tangan. Daftar ini belum di-download ternyata. Padahal sudah di-print. Terus di mana Oh download? ya. Tunggu Print di bentar. mana? Tunggu bentar, dipunya aja. Ada pin? Ada. Pin yang share. Ya. Nah, ini materinya dulu ya. Oke. Kita baca materinya dulu. Ya, benar udah selesai. Lanjut aja, Pin. Hafal nih kan? Oke. Nggak ingat. Iya. Soalnya nggak ingat kalau hafal kayak gitu nggak bisa. Nih, soalnya. Ya Allah, ternyata emang permennya yang ditanya ya. Ya. Oke, waktunya. Anak PJ waktu, nah. Oh, saya PJ waktu. Tunggu, Iya, Kak. iya. Raja HP lagi dicas loh. Tunggu. Nomor 2 aja mulai nanti. PJ waktunya. Ini apa jawabannya? Ini kecuali 3 ya? Kecuali 3. Nggak ada kecuali. Semua Enggak, benar. maksudnya Ini semua benar. undang-undang Ya. kampus Merdeka itu yang nomor 3 tahun Yang 2020 ada. nggak masuk. Yang 5, 6, 7 masuk. Ya kan? 235. Ya. 3 masuk nggak, Pak? 3 nggak masuk kayaknya. Akreditasi. Akreditasi memang 5. nomor 5. Akreditasi prodi. Berarti Iya, 5, 7 ya masuk. berarti berapa? Akreditasi penerimaan mahasiswa baru. Kemudian pengurangan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Perubahan tinggi menjadi perguruan tinggi badan hukum. 4 masuk. 5 iya. 4, 5 iya. Tapi itu 3, 4. Berarti 2 dan 3. B. Berarti Ana B. Oke. Buahnya apa? Aja lah. Nggak tahu soalnya. Yang lain gimana? Pak Kalau aja. Pin semuanya benar. Ya kan? Oh, Semuanya benar ya? Iya, karena yang ketiga kan standar. Yang keempat PTN ke PTNBH. Yang kelima akreditasi. 6 penerimaan. Kirain yang ketiga nggak masuk, Kak. Enggak, yang masuk. Payung hukum kebijakan kampus Merdeka adalah. semuanya Iya. berarti ya. Ya. Ini. Pembelajaran diluncurkan pada 24 Januari. Waktunya Ya, 1 waktunya, menit Nah. Ya. sekarang. Ya. Mungkin ya. Ya, Pin. Ya. Yang lain gimana? Iya, Ya, jawabannya. Anak A. Nah, Ya, Kak. Ya.
Jawabannya A, karena Kampus Merdeka itu ada pembukaan prodi baru, reakreditasi bersifat otomatis, dan PTN BH dipermudah kebebasan mengambil mata kuliah di luar prodi. Lanjut. Oke. Up. Pada program Kampus Merdeka terjadi perubahan definisi dari SKS, sebutkan SKS jadinya apa? Jam kegiatan. Ya, jam kegiatan. Yang lain di mana? Ya, jam kegiatan sudah nampak tadi. Nyontek. Ya benar. Sebelumnya ya, apa? Sistem Sebelum- kredit transfer. jam kegiatan yaitu penjelasannya. SKS adalah jam kegiatan. Kegiatan bisa berupa belajar di kelas, praktik, wirausaha, proyek di desa, riset, studi, pertukaran pelajar, mengajar di sekolah, dan lain-lain. Sebelumnya kan SKS itu jam belajar. Ya, Oh iya iya. 1 menit dari Ya. sekarang. Ini udah bukan malam tadi ya? ya ini pernah bahas soal Yang waktu. B kan? Ya, yang B. Dana subsidi PTN bertambah. Itu kecuali seharusnya kan dia berkurang. Udah dibahas ini. Oke, 1 menit. ya. Tadi ada. Program studi baru. Nomor berapa tadi tuh, Pian? Oh, Kalau Nomor 5 tujuh kan, nak. ya, nomor 5 akreditasi. Oh, 5 akreditasi. 6 penerimaan mahasiswa baru. 7, yeah. 7 7. jawabannya ya. Oke. Apa jawabannya? D 124. 1, 4 ya. Ya, 1, 2, 4. Karena yang tadi Yang tadi ya. PTNBH-nya dipermudah ya. Berarti yang Iya, dipermudah. Oke 1 2 4. gimana nih? Kecuali ya. Ya, Kecuali itu A. Udah ketahuan A. ya. Kecuali A karena dia 3 semester kan? Ya. Ya. 3 semester. Persiapkan UTK pasir. Ini mudah nih. B. B, kampus merdeka. Nggak mungkin bebas merdeka. Merdeka belajar. Nah, ini istilah-istilah dari apa? Oke, boleh dibaca dulu. Merdeka belajar itu untuk SD sampai SMA, kampus merdeka untuk perguruan tinggi, bantuan operasional sekolah untuk SD sampai SMA, program organisasi penggerak untuk SD sampai SMA, guru penggerak untuk SD SMA. Oke. Nah, apa jawabannya? Yang B ya? Ya, Nah. B. Ya, Ya, B. Apa itu, Pian? Prodi tersebut bekerja sama. Karena Oh. kalau kesehatan bukan. Itu ada penjelasannya. Top 100 harusnya. Akreditasi kan minimal A atau B. Minimal akreditasinya. Bahkan
prodi selain kesehatan ya. Nih. Ini udah pernah bahas waktu itu kan soal. Berapa tahun? 5. Kalau sama dengan yang sebelumnya berarti berapa kemarin Bu Ani? Ana? Nah. Sama 5 dengan tahun, sebelumnya 2 ya? Dua. Ya. Sama 2. Udah 2 dibahas ya, kan? 2. Ya, 2. Kalau beda Kak itu yang 5 ya? Iya, kalau beda 5. Nah, ini juga pernah dibahas. 3. Ya, 3 paling banyak 3 UTBK. 2. Kemarin 3 Mimin jawabnya. Enggak, yang 3 itu apa tuh? 3 tahun, Bu. 3 tahun dari tahun kelulusan. Terus ini beda ya? Ini 2 kali UTBK. Saya nggak ngerti yang ini apa ya maksudnya. Coba dijelaskan. Zaman lama nih Mas Amam nih. Orang lama. Sama kayak saya Mas. Di penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN diselenggarakan dengan prinsip fleksibel, yaitu calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 kali UTBK. Jadi 2020 itu 2 kali UTBK, 2019 juga 2 kali. Nah, Jadi ada UTBK. 2 kali tes gitu ya? Iya, 2 kali tes nanti diambil nilai tertinggi. Oh, boleh nggak 2 kali ya? Iya, kalau zaman dulu sekali tes kita langsung menentukan jurusan. Kalau yang 2020 itu dia tes dulu dapat nilai baru menentukan jurusan. Itu yang saya tahu dari siswa. Yang 3 tahun kemarin tuh apa maksud Pipin? Setelah tamat gitu 3 tahun masih boleh? Setelah tamat hanya boleh 3 tahun menempuh UTBK. Selainnya berarti tidak bisa lagi. Oh, gitu. Nggak bisa ikut tes UTBK. Nggak bisa lanjut lagi. Iya, berarti sekolah di swasta aja lagi. Nih. Kecuali D ya? Apa itu? Kecuali. Bukan. Proyek independen kecuali. Nanti ya, menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan. Iya. Kok jawabannya bagus semua ya, Kak? C mungkin. C mungkin. Oke, yang lain ada D. Kita lihat jawabannya. Jawabannya D. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari mahasiswa. Ada pembahasannya. Iya. Salah satu kegiatan program. Karena dia kayaknya proyek independen, makanya jawabannya D. Kan yang berkaitan dengan proyek independen itu mengembangkan produk inovatif, riset. Kemudian kalau ada proyek bisa jadi berprestasi. Gitu enggak sih? Kalau yang pengangguran kan itu kaitannya dengan magang. Iya. Enggak gitu ya? Karena katanya menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual. Ada yang bisa menjelaskan yang ini, Bapak Ibu? Lanjut aja dulu. Lanjut. Nih, salah satu program kegiatan program Kampus Merdeka adalah kegiatan kuliah kerja nyata, tematika atau KKMT yang pengakuan kreditnya setara atau pelaksanaan dasar kerja. Berapa tuh? D. Kemarin 3 semester, nah. Boleh D. Ya, boleh D. Ya. Hah? Apa? D atau E? D. Boleh D. D juga boleh. D. 18 bulan. E atau E?
Dia 3 semester kemarin ya? 2 sampai 3. D. Oh iya. Kalau di luar Di institusi luar Kak, ya, di luar ya. sampai Dia di 2. luar ya. Oh, Dia di KKNT luar. ya. Agar melaksanakan kegiatan belajar kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka ditetapkan berapa mutu antara lain. Oke, manakah yang benar? Komposisi peserta udah pasti, pelaksanaan ya juga. Dengan iya, Bimbingan iya, bimbing iya. orang Sarana iya, dan prasarana iya. Semua benar. berlanjutan, kompetensi. Oh, benar kali ya? Apa? Kecuali 7, mutu berkelanjutan kan enggak? Oh ya, kenapa nggak mutu berkelanjutan Kak? Mari kita lihat penjelasan. Pokoknya 6 ya mutunya. Ya, pokoknya 6. Kita peserta, kompetensi pelaksanaan, pembimbing, sarana prasarana, dan penilaian. Jawabannya udah nampak. Berdasarkan Merdeka prakarsa untuk kompeten berasal dari Apa jawabannya, Pen? D ya? D, menteri atau PTN yang bersangkutan. Sampai berapa? Udah 15. Udah 15. Oke, Udah. kita tutup. Dan kita tutup lagi. udah Kak. Udah 15 saja kata narasumber. Moderator. Kenapa Kak? Besok lanjut. Besok lanjut. Nggak jadi 100 soal. Nanti numpuk pula kan. Ya oke. Iya, Besok kita bahas apa? Kita bahas tentang ini juga. Nggak bahas soal lain, maksudnya kayak penalaran dan pemecahan masalah. Atau Itu di psikotes. bagian akhirnya ada tuh psikotesnya. Bahasa Inggrisnya juga ada tuh. Yang Ini tadi. ini berapa soal nanti, Pak? 100 ya? SKB itu. 100. Iya, Ben? Untuk SKB. SKB ya. 100. 100 ya. Oke, jadi besok kita bahas apa, Ben? Bagusnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kalau di etika itu 20, bahasa Inggris 20, penalaran itu 20, psikologi 42. Itu Kak, jumlah soalnya. 102. Yes. Ya. Mau coba bahas soal psikologi, mau nggak, teman-teman? Besok. Iya, Besok aja. lanjut. Lanjut. Lanjut Oh, nih. sekarang lanjut. Lanjut. Sampai jam 10 lah. Oke, bentar. Oke, Kita oke. bentar. Sampai nggak ada suara berarti udah pada tidur tuh. Soal Ini psikologi ujiannya ada. tanggal 27 soalnya. Ya kan? Apa Kak? Kenapa? Iya, Pak. Ujiannya tanggal 27 kan? Udah ada jadwalnya? Di jadwal yang di-share. 27 sampai 17. Itu kisarannya aja baru kan? Rentangnya Kak, rentangnya. Aja baru. Iya. Pemecahan masalah. Ya, Ben, ada soal ini, Ben. Jangan pemecahan masalah, nanti pusing kita malam-malam nih pemecahan masalah. Psikotes gimana? Ada enggak? Ada. Di terakhir. Di soal itu juga, Ben? Iya. Berarti saya Ya, screen coba yang barusan aja. Coba psikologi Kak. Ini bahasa Inggris. Kita ini menghindari pemecahan masalah padahal itu jurusan kita. Macam mana pula ini? Udah malam, pusing. Oke, akademik. Biasanya yang Q-nya tinggi itu
pemecahan masalahnya juga tinggi. Sama nih, Kak. Gimana soal psikotes tuh, Ben? Ada di dalam bab ini kan, Pak? Ya ada di bawah nggak salah. Bawah bahasa Inggris. Paling bawah. Muncul masalah. Ini soal ini udah di-share di grup ya? Udah. Nanti minta tolong share sama Bu Ani, Pak. Sudah di-share sama-sama. Dimensi Psikologi. Atau Bapak mau share screen, Pak? Apa Kak? Ini masih penalaran ini, Kak. Nggak ada, Kak, ya? Nggak ada, Teh. Penalaran yang ada. Karena yang paling bawah bahasa Inggris. Bagian bawahnya lagi nggak ada ya? Nggak ada. Dimensi psikologi. Ini. Ini cuma judulnya aja yang ada ya, Ben? Tapi Ya, soalnya ada. tidak ada. Atau soal yang satu lagi. yang SAB. Yang SKB yang dikirim kemarin. Itu ada? Di situ kan soal-soal, Pak. Kayaknya juga tidak ada, Ben. Ibu udah cek tuh, Mas. Nggak ada juga. Psikologinya tidak ada rasanya. Siap SKB dosennya. Nggak ada. Penalaran sama pemecahan Siap masalah. SKB dos. Nggak ada juga. Nih. Kan psikotes itu kan banyak jenisnya kan Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud psikotes yang di sini psikotes yang mana sih gitu? Kayak TPA Kak. Kayak TPA. TKP. Kayak TKP. TKP. Ada yang Pipin kirim soal psikotes itu, Pin. Banyak jenisnya, Pin. Ada yang penjumlahan cepat, itu kan masuk psikotes juga tuh. Kayak TKP, tapi kayaknya kita disuruh untuk konsisten jawabannya. Itu susah. Itu juga nggak ada kan? Kayak tes kejiwaan kali ya Kak. Ya mungkin deh. Ada lulus tes itu. Kayaknya emang nggak bisa lagi dilanjutkan. Karena nggak ada persiapan kan? Oke. Oke deh. Ya besok lagi aja. Besok pagi. Malam, Ya, Pak. Besok malam, Pak. Besok pagi kami kerja, Pak. Besok malam. Siapa yang bikin soal? Soalnya gimana? Gimana kalau setiap orang bertanggung jawab aja bikin soal gitu? Bagi dulu temanya apa? Iya beda-beda Kak. Maksudnya satu yang pemecahan masalah, satu ambil bahasa Inggris, satu ambil itu. Supaya nggak, siapa tahu kita ambil sumber yang sama. Ya. Oke. Oke. Aku ambil penalaran dan pemecahan masalah. Ana ambil bahasa Inggris, nah. Aduh, Kak ini. Karena kakak nggak bagus bahasa Inggrisnya. Aku ambil Nggak tahu kalau Pak Rahmat mau dengan Mas Amam. Ya, itu bapak-bapak itu kasih bahasa Inggris. Bagi bagian bacain Mulai aja. besok pakai bahasa Inggris lagi. Allah. Memecahkan soal. Ana aja bahasa Inggris Ana ya. Yang Apa? Kakak takut salah arah gitu nah. Iya Kak, nanti aku cari soal IELTS.
Kan ada soalnya, kalau yang bahasa Inggris ada juga di sini, nah yang dibagikan Pipin sama Pak Rahmat. Oh iya, oke. Kita Itu aja habiskan yang berarti bisa ya. aja. Fokusnya yang ini aja, Iya, nanti iya. kalau mau tambahin ya. Berarti. Berapa soal kita targetkan? Usahain banyak loh Kak. Kan kita nggak ada lagi diskusi materi. Iya. 10-10 gitu ya? Materinya enggak? Ih, banyak banget kalau 10-10 tuh. Enggak perlu semuanya itu tampil per malam itu gitu. Enggak, maksudnya kita kan harus punya standar juga gitu, Pena. Nanti kalau kebanyakan Ibu 5 aja. Ya 20 minimal. 20 minimal. Nah, kita siapkan aja 10-10 dulu ya. Ya, 10 Kak. Nanti digilir ya. Oke, jadi Ana bahasa Inggris. Pipin, apa tadi, Pin? Pendidikan. Literasi. Oh, oke. Mas Amam sama Pak Rahmat? Mana Ibu Ketua aja. Oh gitu, oke lah. Mas Amam penalaran. Kan tinggal baca ini ya kan? Tinggal baca aja kan? Ya. Jelasin juga dengan jawabannya, Mas. Kalau yang lain nggak bisa. Masalahnya jawabannya di cuma A, B, C, D kadang-kadang. Ini jawabannya kan udah valid ya, udah bener kan? Seperti ini. Iya. Psikotes ya nggak ada ya. Kita perlu tahu soal psikotesnya seperti apa. Udah, nanti coba cari psikotes. Nanti coba cari psikotes. Jadi, saya bahasa Inggris. Iya. Terus? Tapi banyak sekali jadi soal. 40 soal kalau ini. Ya kan nggak semuanya bisa selesai malam Oke. ini. Kita coba 5-5 dulu kayak gitu ya, tahap Ya. pertama. Oke. Psikotes, cari nanti ya. Pak Rahmat, bantuin cari psikotes juga ya, Pak? Ya, semoga. Atau enggak yang kita pakai yang dari soal yang dibagi itu aja dulu. Nggak ada di sana Nggak ada, psikotes, Pak. Pak. Nggak ada di situ. Nggak. Oke lah, kalau begitu. Oke, Bapak Ibu. Cari dulu. Ya, untuk malam ini sampai di sini dulu. Karena Ana udah ngantuk tuh, dia di wilayah timur. Udah jam berapa sekarang, Pin? Nah, 10:30. Saya belum 11. Oke lah. Oke, Bu Yuli, terima kasih sudah jadi pemateri pada malam hari ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Uti. semuanya. Makasih semua.